Iya, banyak berbicara soal 100 hari pemerintahan iya, Prabowo. iya. Minggu-minggu inilah ya. Minggu-minggu ini. Tapi sebelum itu saya mau ngomongin ulah terakhir Mulyono dulu, Bang. Apa itu? Ketemu Sultan HB10 itu. Oh iya, 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 iya. Apa maknanya itu kira-kira, Bang? Aduh, Gerak-gerakannya ini. ini jadi nggak hanya sekedar kita lihat ketemunya Sultan ya. Betul. Kan itu rangkaian dari banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh Pak Ya, Jokowi. masih main Mas, ya, presiden-presidenan kata itu netizen. maksud saya. Gitu. Termasuk ya tentu saja ketemu silaturahmi dengan Sultan gitu Ya, ya. Nah jadi menurut saya dilihatnya dalam kerangka itu, ya. dalam kerangka bagaimana Pak Jokowi terus ingin memupuk citra gitu Hmm. ya, sebagai presiden bayangan yang sebenarnya gunanya adalah menopang citra dari anaknya sendiri. Dalam hal ini adalah Gibran gitu. Jadi sebab terakhir-terakhir ini saya lihat peran Gibran di pemerintahan Pak Prabowo itu sedikit agak dikesampingkan tuh. Ya. Kemarin saya kebetulan diskusi gitu Hmm. dalam satu forum Ya. di satu tempat gitu. Ada perwakilan dari BRIN gitulah ya Hmm. yang menyebut bahwa kenapa sampai saat ini tidak ada penyaluran sampai 100% soal MBG gitu ya, Hmm. makan bergizi gratis Ya. itu. Hmm. Karena menurut beliau yang dilakukan sekarang ini semacam pilot project gitu. Ya. Jadi semacam uji coba Ya. sejauh apa mekanisme tata cara macam-macam begini Hmm. gitu. Nah, saya mengatakan kalau sebetulnya uji coba MBG ini sudah melalui 3 fase, saya bilang kan. Hmm. Fase pertama coba-coba, Hmm. nah yang sekarang adalah fase uji coba, nanti cobaan coba benar gitu ya. Nah, yang menarik bagi saya adalah kalau uji coba, Ya. kalau coba-coba Ya. itu peran wapresnya menonjol banget tuh. Betul di awal-awal. Di awal-awal tuh, Ya. nah, itu padahal itu fase coba-coba kan. Coba. Kalau kita pakai fase itu. Ya. Jadi beliau yang bawa susu, ya kan masih ingat tuh kan. Ya. Kemudian yang menimbulkan kritik orang karena Ya. tiba-tiba ada ini juga Bantuan Mas Wapres. Mas Waspres macam dan sebagainya gitu ya. Cek ke sana, cek ke sini, lalu komentari gizinya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Nanti susu bisa kita ganti dengan tempe, dengan apa macam-macam. Masih ingat lah komentar-komentar beliau gitu. Betul. Itu fase coba-coba itu. Ya. Tapi ketika terjadi fase uji coba, yang menonjol bukan lagi Wapres, tapi Kodari gitu loh. Justru Kodari. karena demi menunggu Kodari, waktu untuk makan gratis itu ditunda 1 jam. Iya. Karena nunggu Kodari itu datang melakukan semacam launching lah ya, Iya. dan sebagainya gitu. Tapi perbincangan kita bukan di situnya, perbincangan kita itu sejak fase coba-coba itu ke fase uji coba, kelihatan peran Pak Wapres ini mulai agak ya kalau bahasa handphone agak lemot dikit gitu ya kan. Kelihatan gitu. Nah, mungkin karena itulah kalau kita tarik lagi Pak Jokowi itu tidak mengendurkan aktivitasnya, bahkan sebaliknya meningkatkan aktivitasnya, termasuk di dalamnya adalah mengunjungi tokoh-tokoh nasional kita. Karena kalau beliau melakukan kunjungan ke tokoh-tokoh nasional seperti Sultan gitu, efek beritanya kan tinggi sekali. Faktanya ya hari ini aja kita diskusikan tuh ya, masuk ke dalam podcast kita dan sebagainya gitu. Nah, apa yang tengah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan terus-menerus memupuk citra positif terhadap dirinya itu, nah, ada kawan yang membuat istilah menurut saya asik juga itu istilah itu. Itu bagian dari cara Pak Jokowi menginfakkan citra gitu loh, Pak, kepada anaknya gitu ya kan. Karena memang anak ini kelihatan kehilangan peran sekarang. Kelihatan panggung ya. Kalau nggak bahasa anak kelas menengah medsos itu clueless, Bang. Apa itu? Nggak punya clue, nggak tahu mau ngapain. Clueless ya. Iya. Ya, karena kan beberapa kali dicoba kan. Kenyataannya respon publiknya kan negatif kan. Jadi misalnya dengan tas itu gitu ya, negatif, bagi-bagi susu. Kalau cuma bagi-bagi susu sih kan kita semua juga bisa wapres macam-macam dan sebagainya gitu ya. Dan pidato muncullah istilah para-para begitu ya. Dan sebagai terakhir adalah yang berhubungan dengan istri beliau kan.
waktu menyemangati masyarakat supaya UMKM itu dibesarkan gitu. Iya. Tapi beritanya ternyata yang lebih dominan saat itu beliau justru bawa tas produk luar negeri gitu, Mahal. yang mahal gitu kan, Iya. dan sebagainya. Jadi kelihatan agak banyak citra negatifnya yang dominan, Iya. meskipun mereka ngesetnya sebetulnya bukan yang negatif kan, Betul. Iya. tapi respon publiknya sekarang banyak ke hal-hal yang negatifnya. Iya. Dalam rangka itulah kemudian itu yang saya sebut tadi, Pak Jokowi terus warawiri ke sana kemari gitu ya. Jadi untuk menjaga citra positif dirinya, untuk tetap dikenang, diketahui macam-macam, yang ujung dari itu bukan untuk kepentingan dirinya, Iya. untuk infak kepada anaknya sendiri gitu. Iya. Dalam hal ini adalah Gibran gitu. Tapi kalau Istilah infak itu, Iya, itu iya. yang infak citra positif, Iya. dia mengharapkan citra positif, tapi yang muncul juga akhirnya adalah citra negatif juga untuk Pak Jokowi. Iya. Pak Presiden 2, ketika acara tadi yang Bang Ray sebut, ya seakan-akan dia masih presiden, di beberapa tempat itu masih ada baliho yang tulisannya tuh Presiden Jokowi masih itu. Ya, Ya gitu-gitu. Dan ya masyarakat mungkin penerimanya negatif. mungkin Pak Jokowi melihatnya seperti biasa selama ini, selalu ada yang negatif dari iya. yang mengomentari negatif gitu. Tapi boleh jadi beliau juga masih melihat apa yang dilakukannya sekarang ini masih dalam tren positif gitu. Bisa aja begitu. Sehingga belum kelihatan ada mengevaluasi ya mekanisme dan cara beliau untuk terus dekat dengan publik ini gitu dan sebagainya. Jadi mungkin ya ini kan selalu sisi yang boleh jadi berbeda, data dia beda, sementara cara kalau kita kan melihatnya bukan soal apakah reaksi publiknya benar-benar tinggi atau tidak gitu, bukan hanya sekedar itu gitu, tapi kita melihatnya itu dalam kerangka apakah yang dilakukan ini penting bagi bangsa dan negara ini kan sebetulnya. Betul, kalau kita itu. Coba Anda bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi tiba-tiba mengatakan, mengingat bahwa bambu yang di tengah laut di Tangerang itu katanya diproduksi sejak tahun 22 gitu ya. 2023. Iya, sudah ada katanya sejak 22 gitu. Lalu Agustus 23 membesar gitu, baru Desember 2024 ketahuan gitu ya. Kenapa beliau nggak muncul ke depan mengatakan, itu memang menjelaskan. Iya, itu dulu saya izinkan kalau memang diizinkan gitu. Atau saya juga nggak tahu tuh dan sebagainya gitu, karena pada kenyataannya kan tertulis di ATR kan bahwa ternyata di 30 km yang disebutkan itu sudah dikapling-kapling, sudah ada HGB-nya kan di situ gitu. Dan sebagainya, dan itu keluar bukan di zamannya Pak Prabowo, itu keluarnya jelas di zamannya Pak Jokowi sebagai presiden, meskipun sekarang dibantah oleh menteri yang sama. Ya, Menteri KKP gitu, dan mengatakan itu kalau ada HGB-nya itu ilegal. Kalau begitu mestinya Pak Menteri kita harus tunjukkan dong siapa yang ngeluarin ini, iya kan? Siapa yang membuat HGB ini di lingkungan dirinya sendiri? Karena HGB itu jelas keluarnya dari KKP. Iya, gitu kira-kira tuh. Kemarin tuh ATR kalau nggak salah Bang, yang itu kan dua hal yang beda. Betul. Nah, kalau perizinan kalau izin untuk memanfaatkan laut kan di KKP. Bahwa penulisannya, pengadministrasiannya, ya dan sebagainya itu ada di ATR. Nah, ATR itu hanya membaca pengadministrasian. Ya dia baca, dia lihat, oh betul. Di dalam catatan saya sudah ada sekian ratus HGB di atas luas tanah yang dipagarin itu gitu loh. Nah, dari mana keluarnya ini HGB-nya? Lalu dibantah oleh KKP dengan menyebut itu ilegal. Ada 200 loh. 200-an lebih HGB di atasnya itu diproduksi secara ilegal. Lalu tindakan KKP-nya apa? Maksud dia nggak lihat apa ada di sekitar dia yang main-main dengan HGB dan sebagainya. Nah, kalau ditarik lagi turunannya, loh ini jalannya Pak Presiden Jokowi dong. Ayo dong ditanggapi sama presiden. Kalau masih mau presiden-presidenan, ngomong sesuai dengan kepentingan negara yang kayak gini ditanggapi gitu, bukan hanya politik. Gitu. Itu maksud saya, karena sekarang jadi polemik gitu. Karena seolah-olah sekarang ini kan menjadi salahnya Pak Prabowo kan. Seolah-olah Pak Prabowo melakukan pembiaran, padahal kan tidak. Pak Prabowo langsung perintahkan supaya Mas AHY juga kena tembak gitu. Lah itu dia. Pak Prabowo kan langsung perintahkan itu dicabut. Nah, KKP-nya masih minta 20 hari.
supaya dicabut dan meminta supaya yang yang menanam itu apa istilahnya itu mencabutnya. Kita jadi bingung ini, Bah. Iya. Dia KTP minta yang nanam supaya yang nyabut. Saat yang bersamaan kita nggak tahu siapa yang nanam. Gitu. Iya. Iya kan? Atau kok menteri sekian banyak dan panjang itu nggak tahu siapa yang nanam, sehingga dengan minta secara sukarela dan sebagainya. Itu aneh-aneh aja. Gitu. Nah sekarang kan imbasnya ke Pak Prabowo kan. Nah Pak Prabowo langsung perintahkan Angkatan Laut, meskipun dalam struktur pemerintahan mestinya itu kurang tepat. Gitu. Karena bagaimanapun instruksi untuk pencabutan pemugaran itu mestinya keluar dari KKP. Itu alurnya tuh. Presiden KKP, KPP ke Angkatan Laut. Jadi kalau sampai dari presiden ke Angkatan Laut lalu KKP-nya nggak dilibatkan, berarti presiden mengerti, paham dan tahu ada masalah yang terkait dengan KKP, terkait dengan bambu ini gitu ya Pak. Sehingga nggak langsung instruksinya kepada beliau, gitu. Sebelum bulan-bulan kemarin ada OCCRP. Nah, kan itu yang kita adukan. Betul, ya kelompok media yang menginvestigasi korupsi dan pencurian negara gitu. Membuat pernyataan bahwa Jokowi termasuk ke dalam pemimpin terkorup di dunia, salah satu pemimpin terkorup di dunia. Peristiwa ini kayak mengkonfirmasi Bang ya, di akhir-akhir jabatan Presiden Jokowi itu ada banyak sekali transaksi gelap yang tidak kita lihat, dan itu ya ini yang baru satu kebuka gitu. Kita nggak tahu, belum tahu nih yang lain-lain mungkin akan lebih banyak gitu. Itu dia. Jadi itu makanya kan kita laporkan kembali ke OCCRP. Dalam hal ini ya Nurani 98 kan saat itu kita sebut ke sana. Nah, cuma orang bertanya-tanya mana buktinya, mana buktinya. Ya saya katakan nggak ada satupun warga negara non aparat penegak hukum yang bisa menyatakan ini bukti gitu loh, Mas. Iya. Karena yang boleh menyatakan bukti, yang punya kewenangan untuk menyatakan itu sebagai bukti itu hanya penyidik. Iya. Dalam hal ini tentu penyidik KPK kan, karena dilaporkan ke KPK. Nah, jadi yang kita serahkan itu informasi dan data terkait dugaan adanya kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki oleh keluarga Pak Jokowi gitu loh, Mbak. Nah, informasi dan data inilah yang nanti akan diperiksa oleh KPK untuk ditetapkan bisa jadi barang bukti, alat bukti, ataupun tidak gitu. Atau hanya sebagian, atau hanya sebagian kecil, tidak apa-apa. Kalau sebagian kecil itu kemudian menjadi informasi penting bagi KPK untuk menindaklanjutinya ya silakan. Gitu. Tapi yang perlu harus diketahui dalam proses hukum kayak begini, warga negara siapapun dia nggak boleh mengatakan bahwa dia punya barang bukti. Sebab yang mengatakan barang bukti itu adalah penyidik. Betul. Gitu loh, Bang. Jadi kita ini salah kaprah diajak oleh Pak Jokowi, buktikan dong. Ya membuktikan itu harus KPK. Nggak bisa kita membuktikan. Nah, kita udah jalin data-datanya kan, kita analisa macam-macam. Ya tapi itu nggak bisa disebut barang bukti, karena barang bukti itu disahkan oleh bahkan ketika penyidik mendapatkan informasi dan data, dia belum bisa tetapkan itu sebagai bukti juga. Sampai kemudian dirapatkan, dinyatakan secara hukum bahwa itu adalah barang bukti. Sebab menyatakan sesuatu sebagai barang bukti itu sudah masuk pro justisia, gitu loh, Pak. Ini itu Abang dari sisi jurnalis, sisi aktivis. Saya mau kasih tahu juga dari sisi jurnalis itu yang pekerjaan media yang dilakukan oleh para jurnalis investigatif OCCRP itu memang bukan untuk membuktikan, tapi mendapat temuan-temuan. Oh iya, itu yang saya sebut tadi salah kaprah. Jadi sekalipun bukti kalau secara hukum ya. Itu sangat kuat, sangat tidak bisa dibantah. Kita punya videonya macam-macam. Itu tidak bisa disebut bukti sampai kemudian dinyatakan oleh penyidik sebagai bukti. Itu maksud saya. Ada videonya nih, dia nyolong, jelas-jelas, ya kan? Itu bukti nggak bukti. Sebab yang berhak menyebut itu bukti nanti penyidik. Nah, cuma saya ada datanya. Ada informasinya. Gitu. Nah, OCCRP itu pun jangan diminta bukti kepada mereka karena mereka bukan penyidik. Ya, mereka itu adalah warga negara biasa yang secara profesional berkiprah di dunia jurnalistik. Gitu. Itu satu. Nah, yang kedua, ingat dong,
OCCRP itu hanya mengatakan pemimpin korup. Jadi pemimpin korup itu nggak hanya berhubungan dengan tindak pidana korupsi, tapi lebih dari itu, termasuk membuat kebijakan yang dapat mengakibatkan sistem demokrasi kita ini terkorup, gitu loh, Pak. Betul. Nah, salah satunya adalah mencundangi Mahkamah Konstitusi yang membuat keputusan yang mengakibatkan anaknya bisa jadi calon wakil presiden, gitu ya. Lalu merevisi undang-undang KPK yang membuat KPK tunduk di bawah presiden seperti yang sekarang ini, macam-macam. Itu dan kejadian-kejadian termasuk di dalamnya konsensus sumber daya alam. Itu sekarang nih kasus apa namanya? Bambu laut, ya kan? Pagar makan lautan. Konsesi soal sumber daya alam itu namanya. Nah, semua praktek-praktek itu disebut oleh CCRP masuk dalam kategori yang disebut dengan pemimpin korup. Salah tentu di luar itu adalah soal korupsi dalam pengertian umum. Itu satu tindakan yang menguntungkan diri sendiri melalui kekuasaan yang dimilikinya, gitu loh, Mbak. Nah, jadi lebih luas sebetulnya dari sekedar tindak pidana korupsi, pengertian yang disebut oleh CCRP itu. Jadi mereka nggak hanya sekedar menyoroti soal apakah ada korupsi dalam pengertian yang umum itu, atau lebih luas dari itu, yaitu apakah ada kebijakan, tindakan, aturan yang dibuat sedemikian rupa yang mengakibatkan situasi bangsa itu dalam situasi yang korup. Gitu loh. Nah, faktanya kita alami indeks persepsi korupsi kita turun terus-menerus kan. Sekarang gejalanya di mana-mana. Sampai hari ini Bambu siapapun yang milik kita nggak tahu. Dan sebagainya. Jadi, nah makanya kita datang ke KPK kan. Nah, pertama karena ditantang sendiri oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi minta buktikan dong. Ya jelas yang bisa buktikan itu ya KPK kan. Gitu. Lalu KPK juga seperti kita ketahui lah kan. Kalau udah urusan soal ke dalam kekuasaan, nah tiba-tiba dia kecilkan dirinya kan. Kita nggak punya kewenangan nih kalau nggak dilaporkan. Lalu ya kita sampaikan soal Kaisang aja jadi melempem. Itu yang kita sebutkan tadi kan gitu. Nah sekarang apa yang kejadian? Udah berapa? Saya kira bukan hanya kita, udah dalam catatan saya mungkin sudah 4-5 organ yang menyampaikan data dan informasi yang sama. Dugaan kekayaan Pak Jokowi yang tidak wajar itu. Tapi belum ada respon KPK nih sampai sekarang. Nah, cuma supaya mereka ada aktivitas, dikejarlah Hasto terus-menerus. Supaya ada kesan bahwa mereka lagi kerja gitu. Istilah saya ini persis seperti Bawaslu gitu loh, Pak. Jadi kan ketua-ketua partai dalam hal ini misalnya Pak Balil mengatakan pilkada ini mahal. Nah saya kan tantang tuh, coba cek dana kampanye mereka berapa. Kan kenyataannya nggak ada sampai 100 miliar gitu loh. Kan sendiri oleh mereka. Di KPU itu kan. Oh itu kan bukan data yang real. Ya berarti Anda bohong. Data yang real bagaimana? Nah itu udah disebutkan itu bukan data yang real. Ada nggak tindakan Bawaslu ngejarnya? Kan nggak ada gitu loh, Pak. Kan artinya ada laporan yang nggak jujur kan. Gitu. Mestinya kan dikejar oleh Bawaslu. Nah urusan yang kayak begitu Bawaslu itu mengatakan itu bukan kewenangan kita kata dia ya kan. Tapi urusan 10.000, 20.000 yang turun ke masyarakat. Oh jago dia itu gitu. Wah kita lawan di politik uang gitu loh. Padahal yang 100 miliar, 200 miliar berputar di sini. Nah jadi KPK dengan Bawaslu ini udah kurang lebih sama. Istilah saya begini. Kalau mereka dihadapkan dengan kasus kecil, mereka gedekan badannya. Seolah-olah mereka ini powerful lah, hebat macam-macam. KPK berhadapan dengan Hasto, dia gedein badannya, kan? Tapi kalau udah berhadapan dengan kasus besar, mereka kecilkan kewenangannya. Oh, itu bukan kewenangan kita. Kewenangan kita nggak sampai di situ gitu loh kira-kira. Ya persis seperti KPK. Begitu disangkutkan dengan keluarga Pak Jokowi, lalu dia ciut sendiri gitu loh Pak. Ini bikin saya ingat waktu zaman Soeharto, majalah Times dan tentu saja beberapa media lokal itu banyak menulis. Aku sambil minum ya, Bang. Banyak menulis tentang Soeharto. Dan salah satunya majalah Times tuh Bang, yang bikin Soeharto Inc. Soeharto Incorporated gitu. Ya memang tidak akan bisa dibuktikan di pengadilan dan sampai sekarang juga Soeharto tidak pernah diadili. Tapi kan itu menjadi pembuka mata publik gitu tentang apa yang terjadi gitu. Begitu pula pekerjaan-pekerjaan media jurnalis yang lain dan termasuk sekarang di OCCRP gitu.
Iya, karena nggak pernah diselidiki dan nggak ada aparat penegak hukum yang mau menyelidikinya. Gitu. Itulah kelemahan kita di Indonesia ini. Kalau udah berhadapan dengan kekuasaan, itu yang saya sebut tadi, dia kecilkan kewenangannya. Iya. Waduh, kewenangan kita nggak sampai di sana, gitu. Iya. Nah, akibatnya kemudian elit-elit ini seperti nggak kesentuh. Lalu karena nggak pernah disentuh, mereka merasa bahwa mereka orang jujur. Iya. Yang salah itu siapa? Ray Rangkuti. Kenapa salah ya? Karena nyinyir mulu. Yang salah ya jurnalis-jurnalis itu, investigatif itu. Nyinyir mulu kata dia ya kan. Nyerang Jokowi melulu. Nyari-nyari kesalahan mulu. Nyari kesalahan mulu. Gitu. Nah, apa akibatnya dari tindakan kita itu semua? Korupsi di mana-mana. Ya. Dan orang merasa nggak pernah salah dengan korupsi itu. Tetap aja dalam situasi kebetulan itu Ray Rangkuti yang nyinyir yang salah. Iya. Nah, saya sih sebetulnya dorong Pak Jokowi. Ini saatnya Pak Jokowi membantu bangsa ini. Tadi kalau hubungannya dengan cawe-cawe itu kan, supaya kita tersadar betapa penting undang-undang pembuktian terbalik itu diwujudkan. Dan itu seiring dengan semangat partai politik yang dimana anaknya adalah ketua umumnya dalam ini PSI. Kan PSI itu kan isunya salah satunya adalah undang-undang perampasan aset. Iya. Nah, undang-undang perampasan aset itu sebetulnya seimbang, setara dan sejalan tuh dengan undang-undang pembuktian terbalik. Gitu loh. Nah, meskipun undang-undangnya tidak ada sekarang, Pak Jokowi aja yang datang ke KPK. Gitu loh. Tolong. Contoh. Saya ngasih contoh. Iya. Gitu loh, Pak. Daripada cawe ke sana, cawe ke sini, cawe ke sana, cawe. Kita nggak tahu apa sih urgensinya, apa sih ini. Langsung praktekkan saya datang ke KPK. Ini saya akan contohkan. Sebagai mantan pejabat negara yang dicurigai oleh publik dari mana asal usul kekayaan saya akan jelaskan melalui KPK. Ya. Atau gini, Bang. Kan sumbangsihnya besar sekali. Lalu dengan begitu nanti DPR akan sibuk. Gimana caranya kalau kita buat undang-undang pembuktian terbalik? Atau kalau tidak setidaknya kita segera sahkan undang-undang perampasan aset ini. Efeknya jelas. Daripada warawiri ke sana kemari, yang kita tahu sebetulnya tujuannya apa, targetnya apa. Gitu loh Bang kira-kira. Iya. Atau ini Bang, ada orang juga yang curiga Pak Jokowi ini insecure katanya. Justru merasa tidak aman dia ke sana kemari itu untuk cari cara agar dosa-dosa masa lalunya tidak terekspos seperti ini sekarang ini. Iya. Makanya dia mencari dukungan politik ke sana kemari bikin. Makanya kan saya katakan kalau mau begitu lebih baik kalau beliau bertindak yang jauh lebih positif. Oh iya. Apa itu? Ya datang ke KPK. Ya. Nanti KPK yang akan buktikan bahwa memang harta kekayaan beliau itu ya kan halal semua, legal semua. Selesai. Gitu. Karena masalah yang kayak begini akan jauh lebih efektif diselesaikan melalui prosedurnya kan. Gitu. Nah, sekarang akibat daripada begitu KPK-nya sendiri serba sulit. Dia terus kejar Hasto, orang mengatakan lo beraninya Hasto doang. Kan? Dia biarkan Hasto, lalu yang orang mengatakan gimana tuh kelanjutan Hastonya? Jadi dia serba bingung sendiri gitu. Dia kejar ke Pak Jokowi, saya nggak punya data kata dia kan. Iya kan? Kalau dia kejar sulit juga. Jadi serba susah gitu loh, Pak. Nah, dalam rangka itulah menurut saya, ayo Pak Jokowi datanglah ke KPK, minta KPK periksa supaya, tapi nggak ada aturannya macam-macam dan sebagainya. Kan selalu pendukung Pak Jokowi itu kan mana yang dilanggar? Iya, hukum banget gitu loh, Semua serba aturan gitu. Terus apa aturannya yang, kalau kamu pemimpin, kalau kau melihat sesuatu itu lemah, lo perkuat gitu loh. Itulah tugas seorang pemimpin. Jadi kalau Anda melihat salah satu kelemahan dari proses pencegahan dan juga pemberantasan korupsi di Indonesia melalui kosongnya aturan itu, kau datanglah advokasi. Advokasinya apa? Ya salah satunya seperti itu.
Gitu loh kira-kira. Nah, kita juga di elemen civil society kan begitu. Karena kalau sampai KPK nunggu macam-macam dan sebagainya, pasti nggak akan terjadi apa-apa gitu loh, Pak. Oleh karena itu kita inisiatif datangi KPK, coba telah ulang lagi laporan yang pernah disampaikan oleh saudara Ubaidillah itu, ya kan, tentang harta kekayaan keluarganya khususnya anaknya, kedua soal dugaan gratifikasi terhadap anaknya dan sebagainya gitu. Terang bener. Kalau nggak ada yang lapor ya, jadi bahan omongan begitu-begitu aja gitu. Nah, oleh karena itu kita tindak lanjuti kan. Ada akibatnya sekarang jadi perhatian publik kan sedemikian rupa, meskipun saya tetap dicerca dengan menyebut, wah buktinya omon-omon itu lah. Tanya, ya bukti itu tanya ke penyidik. Seru nih obrolannya Bang, kita belum ngomongin Prabowo, jadi kita kau selalu inginnya ke masa lalu sih. Bagi 2 sesi Bang ya. Nanti ini kita lanjut untuk terakhir, karena tadi Bang Ray udah nyebut 2 kali itu soal Hasto. Saya mau nanya soal hubungan gerak-gerik Jokowi sejauh ini yang masih main presiden-presidenan itu dengan PDI Perjuangan. Nah, banyak yang mengira atau menebak bahwa Jokowi ini mau cawe-cawe di dalam PDI Perjuangan, mau merebut kursi ketua umum atau minimal mau main tangan lah, mau main dengan kok Jokowi lagi. Iya, nanti biar kita bagi di 2 sesi Bang, maksudnya. Biar dipisah videonya. Gimana Bang Ray melihat hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan di akhir-akhir ini? Udah diberhentikan sama PDI Perjuangan. Selesai kan? Satu tindakan yang selama ini bukan PD-nya takut, tapi kan memang harus berhitung. Sebab kalau mereka lakukan misalnya sebelum Pilpres dan Pilkada, efeknya mungkin ke elektoral mereka jauh lebih buruk kan. Tapi karena mereka tahan, mereka bisa kok kuat di Pilegnya. Di Pilegnya kan mereka kan turunnya sedikit kan. Dan ribuan di Pilkadanya. Kalau Anda lihat hasil di Pilkada itu kan PDI-nya kelihatan dominan sekali. Padahal udah dilabrak oleh Kim kan gitu loh kira-kira tuh. Nah, jadi oleh karena itu mereka makin pede lah untuk menyatakan mengeluarkan Pak Jokowi secara administratif, meskipun secara politik menurut saya udah sejak dari awal mereka udah keluarkan 3 keluarga Pak Jokowi ini gitu dari lingkungan PDI Perjuangan gitu. Ada spekulasi bahwa tadi Bang Ray menyebut KPK itu ngobok-ngobok Hasto mulu, ada spekulasi bahwa ini ada tangan Pak Jokowi juga nih ikut bermain. Saya di mana-mana mengatakan nggak bisa dijawab dengan hitam putih soal Pak Hasto. Iya. Jadi boleh jadi data-datanya benar, alat buktinya benar. Kalau disebut tadi alat bukti karena udah di KPK kan. Nah, jadi kalau itu kita bicara alat bukti tuh. Nah, kita tanya tuh. Jadi bukti-buktinya boleh jadi KPK udah punya. Makanya saya nggak mendekati dari aspek itu, saya mendekati dari aspek sosiologisnya. Yang lebih besar tadi. Iya, maksud saya lebih besar nggak ada angin, nggak ada apanya, kenapa tiba-tiba Hastonya yang Padahal kalau dibuat urutan nih, urutan mana sih kasus yang perlu diprioritaskan gitu. Saya kira Hasto itu urutan ke-9 ke-10 gitu loh saya. Karena pertama itu cuma suap, kedua aktor utamanya dua-duanya, satunya udah dipenjara dan bebas sekarang, yang satunya sedang dicari dan sebagainya. Nah, sementara aktor-aktor utamanya udah jelas ya, satu udah kena sanksi, satunya sedang kabur. Lalu mereka 5 tahun setelah itu baru penyertanya mereka. Nah, yang kedua adalah Hastonya bukan lagi bagian dari kekuasaan kan. Dulu kita dorong tuh KPK segera panggil Hasto, tapi kan KPK-nya tidak mau. Kenapa penting? Karena saat itu Hasto sedang bagian dari kekuasaan itu. Bagi kita itu simbolik banget. Orang yang sedang berkuasa dipanggil oleh KPK. Kalau terkait dengan kasus hukum. Nah sekarang Hasto itu siapa? Ya kan? Gitu loh kira-kira. Jadi itu yang saya sebut tadi. Kalau ada istilah koruptor kita kejar ke Antartika gitu. Nah, jangan-jangan kalau koruptor lawan politik kita kejar ke Antartika, koruptor yang berada di sekitar kita cukup antar kita, gitu loh Pak. Kan repot. Gitu. Jadi
Jadi menjelaskannya nggak dari dalil hukumnya ya. Iya. Karena dalil hukumnya seperti yang saya sebutkan tadi, Sudah bisa jelas. saja mungkin memang udah lengkap alat bukti Iya. dan sebagainya. Tapi kalau Anda lihat dari prioritas, dari bobot kasusnya, Iya. gitu ya, dari posisi politiknya gitu, nggak terlihat bahwa ini urgen gitu loh, Pak. Iya. Lalu gimana? Lu ada blok Medan yang udah disebutkan di pengadilan, Iya. ada CSRBI yang sampai sekarang udah nggak jelas lagi juga perkembangannya kayak apa. Padahal itu kerugian negara loh itu. Iya. Kalau suap itu nggak ada kerugian negara. Iya. Namanya suap itu antar individu yang memperjualbelikan kewenangan dirinya saja. Ya itu antar kita tadi. Antar kita itu aja kan. Gitu loh kira-kira. Iya. Bukan apa itu, termasuk di dalamnya nih soal bambu. Iya. Itu ada HGU. Bisa nggak dikejar oleh KPK? Siapa yang buat HGB ilegal itu seperti disebutkan oleh KKP? Gitu. Kan banyak sekali. Kok tiba-tiba Hasto yang dikejar kemana-mana? Pakai main sandiwara lagi ya kan? Sandiwaranya apa gitu? Pakai inilah ke rumahnya Hasto dua kali, ditenteng tas gede. Taunya katanya cuma satu apa namanya? Apa namanya dulu? USB gitu. Iya. Flash disk. Kata orang saya nggak tahu persisnya gitu ya. Iya. Pakai main drama segala gitu loh. Udah telat. Iya. Kalau waktu Hasto berkuasa dulu loh, begitu tuh, kita tepuk tangan gitu loh, Pak. Kan ini setelah Hasto bukan siapa-siapa, lo baru kejar. Itu yang saya sebut tadi, KPK ini kalau udah berhubungan dengan orang kecil, dia gedein badannya gitu loh. Kalau berhubungan dengan orang besar, dia kecilin badannya. Gue ini bukan siapa-siapa, nggak punya kewenangan, katanya. Sebagainya gitu.